Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Semoga setiap langkah panjenengan hari ini dipermudah, dan setiap doa yang terucap diam-diam di dalam hati, dijabah oleh Gusti Allah. Amin. Panjenengan pernah dengar enggak? Katanya weton pon itu calon orang besar. Katanya rezekinya kuat. Katanya anggarannya beda. Tapi, kenapa justru banyak yang lahir di weton pon? Masa mudanya penuh ujian? Kenapa hidupnya terasa berat sejak kecil? Kenapa sering merasa sendirian, disalahpahami, bahkan diremehkan? Apakah ini kebetulan? Atau justru, disitulah letak rahasianya? Hari ini kita akan membahas tuntas tentang weton pon, tentang penderitaan masa muda, dan tentang kenapa justru dari luka-luka itulah orang besar dilahirkan. Sebelum kita lanjut, saya titip satu hal kecil. Kalau panjenengan merasa topik ini dekat dengan kehidupan panjenengan, jangan lupa tekan tombol like. Subscribe juga kalau belum, supaya panjenengan tidak ketinggalan pembahasan weton dan wejangan kehidupan lainnya. Dan di kolom komentar, tuliskan weton panjenengan dan asal kota panjenengan. Boleh juga tulis satu doa singkat untuk keluarga panjenengan. Insya Allah, semakin banyak doa yang terkumpul, semakin banyak kebaikan yang kembali kepada kita semua. Dalam perhitungan Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Ia adalah gambaran energi dasar seseorang. Karakter, rezeki, ujian hidup, bahkan jalan takdirnya. Pon sendiri memiliki neptu 7. Ia sering dikaitkan dengan watak yang kuat, tegas, punya pendirian, dan tidak mudah tunduk pada tekanan. Namun uniknya, banyak primbon menyebut bahwa orang-orang dengan unsur pon, terutama yang kuat unsur ponnya, justru melewati masa muda yang berat. Bukan hidup yang langsung mulus. Bukan langsung sukses. Tapi penuh ujian. Kenapa bisa begitu? Mari kita masuk ke pembahasan utama. Jiwa kuat sejak lahir, tapi tidak dimengerti. Orang yang lahir dengan weton pon sering membawa energi yang tidak biasa sejak kecil. Bukan dalam arti mistis yang berlebihan, tetapi dalam sikap dan cara berpikirnya. Anak pon biasanya terlihat lebih serius dibanding teman sebayanya. Ia bisa saja pendiam, tapi bukan karena takut. Ia diam karena sedang mengamati. Ia memperhatikan bagaimana orang berbicara, bagaimana orang bersikap, bahkan bagaimana orang berubah ketika ada kepentingan. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah punya radar batin yang cukup tajam. Sayangnya, tidak semua orang dewasa memahami karakter seperti ini. Ketika anak lain mudah diarahkan dan patuh tanpa banyak tanya, anak pon cenderung ingin tahu alasannya. Ia bertanya bukan untuk melawan, tapi untuk mengerti. Namun seringkali, pertanyaan itu dianggap pembangkangan. Ketegasan kecilnya dianggap keras kepala. Sikap diamnya dianggap tidak sopan. Dari sinilah benih luka pertama mulai tumbuh, yaitu perasaan tidak dimengerti oleh lingkungan terdekatnya sendiri. Seiring bertambahnya usia, karakter kuat itu semakin terlihat. Remaja weton pon biasanya punya pendirian yang jelas. Kalau ia merasa sesuatu tidak benar, hatinya menolak untuk ikut arus. Ia tidak mudah terbawa tren hanya karena takut ketinggalan. Namun sikap berbeda ini sering membuatnya terasa asing di tengah pergaulan. Ia bisa saja dibilang aneh, terlalu kaku, bahkan sombong. Padahal sebenarnya ia hanya menjaga nilai yang diyakininya. Dalam hatinya sering muncul pertanyaan, kenapa aku merasa berbeda? Dan pertanyaan itu jarang ia utarakan. Ia memilih menyimpannya sendiri. Di titik ini, penderitaan batin mulai terasa. Bukan penderitaan karena kekurangan materi, tapi karena rasa kesepian yang tidak terlihat. Ia ada di tengah banyak orang, tapi merasa tidak sepenuhnya dipahami. Namun justru dari rasa terasing itu, mentalnya ditempa. Ia belajar berdiri tanpa banyak dukungan. Ia belajar kuat tanpa tepuk tangan. Ketika memasuki masa dewasa awal, bekas tempaan masa kecil itu mulai membentuk karakter yang kokoh. Orang pon yang sejak kecil terbiasa disalahpahami, lama-kelamaan menjadi pribadi yang tidak mudah goyah oleh omongan orang. Ia sudah kebal terhadap penilaian yang tidak adil. Ia sudah terbiasa membuktikan lewat tindakan, bukan sekadar kata-kata. Pengalaman masa kecil yang keras membentuk daya tahan yang luar biasa. Seperti pohon yang tumbuh di tanah berbatu, akarnya menancap lebih dalam karena harus berjuang mencari air. Mungkin ia tidak tumbuh secepat pohon lain, tapi ketika badai datang, dialah yang paling sulit tumbang. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang.
Penderitaan karena tidak dimengerti bukanlah akhir, melainkan awal dari pembentukan jiwa yang matang. Jika ia mampu melewati fase ini tanpa kehilangan hati baiknya, maka disitulah cikal bakal orang besar mulai terbentuk. Bukan besar karena jabatan, tapi besar karena keteguhan batin yang tidak mudah retak oleh keadaan. Ujian rezeki di masa muda. Kalau kita perhatikan lebih dalam, banyak orang dengan weton pon merasakan satu pola yang hampir sama dalam perjalanan hidupnya, terutama soal rezeki di masa muda. Bukan berarti mereka tidak punya peluang. Bukan berarti tidak punya kemampuan. Justru seringkali mereka punya potensi yang cukup besar. Tapi jalannya terasa lebih terjal dibanding orang lain. Ketika teman sebaya sudah mulai mapan, ia masih merintis. Ketika orang lain terlihat lancar karirnya, ia justru berkali-kali berpindah arah karena keadaan memaksanya begitu. Ada yang pernah ditipu rekan bisnis. Ada yang usahanya jatuh tepat saat mulai berkembang. Ada pula yang sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum sebanding dengan tenaga dan pikiran yang dikorbankan. Situasi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan dalam hati. Kenapa hidupku tidak semudah orang lain? Namun justru disitulah letak ujiannya. Weton pon jarang diberi hasil instan. Ia ditempa melalui proses panjang agar tidak mudah terlena ketika nanti berada di atas. Di usia muda, ujian finansial ini sering membuat batin goyah. Ada rasa iri yang manusiawi ketika melihat orang lain melesat lebih cepat. Ada rasa lelah karena merasa selalu harus memulai dari nol. Bahkan tidak sedikit yang sempat kehilangan kepercayaan diri karena kegagalan berulang. Tapi jika diperhatikan, setiap kegagalan itu sebenarnya menyimpan pelajaran yang tidak kecil. Orang pon belajar membaca situasi. Ia belajar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Ia belajar mengatur ulang strategi ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Tanpa disadari, ia sedang membangun mental pejuang. Orang yang terlalu cepat sukses kadang belum siap menghadapi kejatuhan. Tapi orang yang terbiasa jatuh sejak muda, justru memiliki daya tahan luar biasa ketika dewasa nanti menghadapi krisis yang lebih besar. Di fase ini, kesabaran benar-benar diuji. Apakah ia memilih menyerah dan menyalahkan keadaan, atau tetap melangkah meski perlahan? Menariknya, ketika usia mulai matang, hasil dari tempaan masa muda itu perlahan terlihat. Orang pon yang bertahan biasanya memiliki cara berpikir yang lebih matang soal uang dan rezeki. Ia tidak mudah tergoda keuntungan cepat yang berisiko tinggi. Ia lebih berhati-hati, lebih terukur, dan lebih tahan banting. Pengalaman ditipu membuatnya lebih cermat memilih rekan. Pengalaman gagal membuatnya lebih realistis dalam menyusun target. Dan ketika akhirnya rezeki mulai stabil, ia tidak mudah sombong, karena ia tahu rasanya berada di bawah. Inilah salah satu alasan mengapa weton pon sering disebut calon orang besar. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tapi karena ia dibentuk oleh kesulitan finansial yang mengajarkannya strategi, kesabaran, dan ketahanan. Jika di fase ini ia tetap menjaga kejujuran dan tidak menghalalkan segala cara, maka ujian masa muda itu justru menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan yang lebih kokoh di masa depan. Aura kepemimpinan yang terlambat muncul. Salah satu hal yang sering tidak disadari dari weton pon adalah bakat kepemimpinan yang sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi tidak langsung terlihat oleh orang lain. Sejak kecil, orang pon biasanya punya kecenderungan ingin mengatur sesuatu agar berjalan lebih tertib. Ia tidak nyaman melihat kekacauan. Ia juga tidak suka melihat ketidakadilan. Namun karena pembawaannya yang tegas dan kadang terlihat kaku, banyak orang justru salah paham. Ketika ia mencoba memberi masukan, ia dianggap menggurui. Ketika ia mencoba mengingatkan, ia dianggap sok tahu. Akibatnya, bakat kepemimpinan itu seperti tertutup oleh persepsi orang lain. Ia punya kemampuan memimpin, tetapi tidak diberi ruang. Ia punya visi, tetapi tidak didengar. Di fase ini, sering muncul rasa kecewa. Bukan karena tidak dihargai secara materi, tetapi karena merasa suaranya tidak dianggap penting. Memasuki usia dewasa, pengalaman ditolak dan diremehkan itu sebenarnya sedang membentuk kualitas kepemimpinan yang lebih matang. Orang pon belajar bahwa memimpin bukan hanya soal berbicara, tetapi soal keteladanan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua orang siap menerima kebenaran secara langsung. Dari situ ia belajar cara menyampaikan pendapat dengan lebih bijak. Ia belajar menahan ego, belajar mendengar lebih banyak sebelum berbicara. Proses ini tidak mudah. Ada kalanya ia memilih diam karena lelah menjelaskan. Ada kalanya ia merasa lebih baik bekerja sendiri daripada harus bergantung pada tim yang tidak sejalan. Namun justru disitulah kedewasaan mulai tumbuh.
Kepemimpinan sejati lahir bukan dari ambisi ingin berkuasa, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri dan tetap konsisten meski tidak selalu diapresiasi. Yang menarik, aura kepemimpinan Weton Pon biasanya baru benar-benar terlihat ketika usianya mulai matang. Orang-orang yang dulu meremehkan, perlahan mulai melihat hasil kerja nyatanya. Mereka menyadari bahwa orang Pon bukan tipe yang banyak janji, tetapi banyak bukti. Ketika krisis datang, justru sosok inilah yang sering dicari karena ketenangannya. Ia tidak mudah panik. Ia terbiasa menghadapi tekanan sejak muda. Keputusan-keputusannya cenderung lebih terukur karena sudah ditempa oleh kegagalan dan pengalaman pahit. Di titik inilah pengakuan mulai datang. Bukan karena ia memaksa dihormati, tetapi karena orang lain melihat sendiri kualitasnya. Inilah sebabnya banyak yang mengatakan bahwa Weton Pon adalah calon orang besar dengan proses lambat tapi pasti. Kepemimpinannya mungkin tidak muncul sejak awal, tetapi ketika sudah matang, pengaruhnya kuat dan bertahan lama. Jika ia tetap rendah hati dan tidak berubah menjadi keras hati, maka aura kepemimpinan itu bisa menjadi cahaya yang menerangi bukan hanya dirinya, tetapi juga banyak orang di sekitarnya. Luka batin yang membentuk kedewasaan. Ada satu sisi dari Weton Pon yang jarang terlihat dari luar, yaitu kedalaman batinnya. Orang Pon mungkin tampak tegas, kadang kaku, bahkan terlihat tidak terlalu ekspresif. Tapi di balik sikap itu, ia menyimpan perasaan yang sangat dalam. Ia bukan tipe yang mudah curhat ke banyak orang. Bukan karena tidak butuh teman bicara, tetapi karena ia terbiasa menyelesaikan luka sendirian. Sejak kecil ia sudah belajar bahwa tidak semua orang bisa memahami isi hatinya. Maka ketika kecewa, ia diam. Ketika tersakiti, ia menarik diri. Ketika dikhianati, ia menguatkan diri tanpa banyak cerita. Luka-luka kecil yang terus bertumpuk itulah yang perlahan membentuk ketahanan batin yang luar biasa. Namun proses ini tentu tidak nyaman. Ada malam-malam panjang yang diisi dengan pikiran yang berputar. Ada momen ketika ia merasa ingin menyerah, tetapi gengsi dan harga diri membuatnya tetap berdiri. Luka batin yang dialami Weton Pon sering berasal dari orang-orang terdekat. Bisa dari keluarga yang kurang memahami karakternya. Bisa dari sahabat yang mengkhianati kepercayaan. Bisa juga dari pasangan yang tidak setia. Karena orang Pon biasanya setia dan total dalam memberi kepercayaan, ketika ia dikhianati, dampaknya sangat dalam. Ia tidak mudah melupakan. Bukan karena pendendam, tetapi karena ia benar-benar menaruh hati. Di fase ini, banyak yang berubah menjadi lebih tertutup. Ia mulai membatasi lingkaran pergaulan. Ia menjadi lebih selektif dalam mempercayai orang. Dari luar mungkin terlihat dingin, tetapi sebenarnya ia sedang melindungi dirinya sendiri agar tidak terluka lagi. Proses ini membentuk kewaspadaan yang tajam. Ia belajar membaca karakter orang. Ia belajar bahwa tidak semua senyuman berarti tulus. Tanpa disadari, ia sedang mengasah intuisi dan kebijaksanaan. Namun di balik semua luka itu, ada sisi positif yang sangat besar. Luka membuat orang Pon lebih empati. Ia tahu rasanya diabaikan, maka ia berusaha tidak mengabaikan orang lain. Ia tahu rasanya disakiti, maka ia berhati-hati agar tidak menyakiti. Kedalaman rasa sakit yang pernah ia alami membuatnya lebih peka terhadap penderitaan orang di sekitarnya. Inilah yang membedakan kedewasaan orang Pon dengan kedewasaan yang instan. Kedewasaannya lahir dari pengalaman, bukan teori. Ia tidak mudah menghakimi karena ia sendiri pernah berada di posisi lemah. Ia tidak mudah sombong karena ia tahu rasanya diremehkan. Jika luka-luka itu tidak membuatnya pahit, tetapi justru membuatnya bijak, maka disitulah kualitas orang besar mulai terbentuk. Orang besar bukan yang tidak pernah terluka, tetapi yang mampu mengubah luka menjadi pelajaran dan kekuatan untuk menolong orang lain. Titik balik kehidupan. Dalam perjalanan hidup orang dengan Weton Pon, hampir selalu ada satu fase yang terasa seperti runtuhnya segalanya. Fase ini bukan sekadar masalah kecil, tetapi peristiwa besar yang mengguncang pondasi hidupnya. Bisa berupa kebangkrutan saat usaha sedang dirintis dengan penuh harapan. Bisa berupa perceraian atau hubungan yang kandas setelah bertahun-tahun diperjuangkan. Bisa juga kehilangan sosok penting yang selama ini menjadi sandaran hidup. Titik ini biasanya datang di saat ia merasa sudah cukup kuat. Justru ketika ia merasa mulai stabil, badai itu muncul tanpa permisi. Di momen seperti ini, orang Pon benar-benar diuji bukan hanya secara materi, tetapi secara batin. Ia dipaksa bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan menyerah, atau aku akan bangkit lagi? Dan pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Di fase terendah ini, banyak orang Pon merasa sendirian.
Orang-orang yang dulu ada di sekelilingnya perlahan menghilang. Dukungan yang dulu terdengar lantang, mendadak sunyi. Ia kembali ke pola lamanya, menghadapi masalah dalam diam. Namun bedanya, kali ini bebannya jauh lebih berat. Jika di masa kecil ia hanya menahan perasaan, kini ia menahan tanggung jawab. Jika dulu ia hanya merasa tidak dimengerti, sekarang ia harus tetap berdiri demi keluarga atau orang-orang yang bergantung padanya. Inilah titik yang sering menjadi pemisah antara hancur dan naik kelas. Karena ketika seseorang sudah berada di dasar, sebenarnya ia punya dua pilihan yang sangat jelas. Tetap di bawah dan menyalahkan keadaan, atau memutuskan bahwa ini bukan akhir dari cerita hidupnya. Orang pon yang memilih bangkit biasanya tidak langsung melesat. Ia bangkit perlahan, pelan tapi pasti. Ia menyusun ulang hidupnya dengan lebih hati-hati, lebih bijak, dan lebih realistis. Menariknya, setelah melewati titik balik ini, perubahan dalam diri weton pon biasanya sangat terasa. Cara berpikirnya lebih matang. Sikapnya lebih tenang. Ambisinya tidak lagi meledak-ledak, tetapi terarah. Ia tidak lagi mudah percaya janji manis, tetapi juga tidak menjadi pahit terhadap dunia. Justru di fase setelah kejatuhan inilah banyak pintu mulai terbuka. Relasi baru datang dengan kualitas yang lebih baik. Kesempatan muncul di waktu yang tidak terduga. Rezeki perlahan stabil, bahkan bisa meningkat tajam dibanding sebelumnya. Seolah-olah semesta sedang menguji daya tahannya, lalu memberi hadiah setelah ia lulus. Inilah sebabnya weton pon sering disebut calon orang besar. Karena orang besar bukan yang hidupnya mulus tanpa luka, tetapi yang pernah jatuh sangat dalam lalu memilih berdiri kembali dengan kepala tegak. Jika ia mampu menjaga hati tetap bersih setelah badai itu, maka titik balik tersebut bukan kehancuran, melainkan awal dari babak kehidupan yang jauh lebih kuat dan bermakna. Kenapa disebut calon orang besar? Setelah melewati masa kecil yang penuh salah paham, masa muda yang berat secara rezeki, luka batin yang dalam, dan titik balik kehidupan yang mengguncang, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa justru weton pon sering disebut sebagai calon orang besar? Jawabannya bukan karena keberuntungan semata. Bukan pula karena ramalan yang otomatis jadi kenyataan. Tetapi karena pola tempaan hidupnya membentuk kualitas yang jarang dimiliki semua orang. Orang besar biasanya memiliki 3 hal utama: ketahanan mental, prinsip kuat, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Dan menariknya, 3 hal itu sudah ditempa dalam diri orang pon sejak usia muda. Ia terbiasa menghadapi masalah tanpa drama berlebihan. Ia belajar berdiri tanpa terlalu bergantung pada pujian. Ia juga terbiasa mengandalkan pikirannya sendiri saat situasi tidak mendukung. Calon orang besar bukan berarti pasti kaya raya atau terkenal. Makna besar di sini lebih dalam dari sekadar materi. Besar dalam tanggung jawab. Besar dalam pengaruh. Besar dalam keteguhan sikap. Orang pon yang berhasil melewati proses hidupnya dengan sabar biasanya memiliki harisma alami. Bukan harisma yang dibuat-buat, tetapi yang lahir dari pengalaman nyata. Ketika ia berbicara, ada bobot dalam ucapannya karena ia tidak hanya bicara teori. Ia pernah jatuh. Ia pernah gagal. Ia pernah disakiti. Dan semua itu membuat kata-katanya terasa hidup. Orang-orang seperti ini biasanya dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena konsistensi dan integritasnya. Ia mungkin tidak banyak janji, tetapi apa yang ia katakan cenderung bisa dipercaya. Selain itu, orang pon memiliki kecenderungan memegang prinsip dengan kuat. Jika ia sudah meyakini sesuatu itu benar, ia akan bertahan meskipun sendirian. Sifat ini bisa menjadi kekuatan besar jika diarahkan dengan kebijaksanaan. Dalam dunia usaha, ia bisa menjadi pemimpin yang tidak mudah goyah oleh tekanan pasar. Dalam keluarga, ia bisa menjadi sosok yang tegas namun melindungi. Dalam lingkungan sosial, ia bisa menjadi penengah yang adil karena terbiasa melihat masalah dari sudut pandang yang dalam. Namun tentu saja, semua ini hanya potensi. Jika ia membiarkan luka masa lalu berubah menjadi keras hati atau dendam, maka potensi itu bisa terhambat. Kunci agar benar-benar menjadi orang besar adalah menjaga hati tetap bersih, tetap rendah hati saat berhasil, dan tetap sabar saat diuji. Karena pada akhirnya, kebesaran sejati bukan ditentukan oleh weton semata, melainkan oleh bagaimana seseorang mengelola ujian hidupnya dengan doa, usaha, dan keteguhan hati. Jadi kalau panjenengan lahir di weton pon dan merasa masa mudanya berat, jangan langsung menganggap itu kutukan. Bisa jadi, itu proses pembentukan. Kesulitan mengajarkan kesabaran.
Pengkhianatan mengajarkan kewaspadaan. Kegagalan mengajarkan strategi. Dan ketika waktunya tiba, semua luka itu berubah menjadi kekuatan. Tetap sabar. Perbanyak doa. Jaga niat baik. Dan jangan pernah berhenti belajar. Karena orang besar bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tetap berdiri meski berkali-kali dijatuhkan. Kalau panjenengan merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa like dan share ke keluarga atau sahabat yang lahir di weton pon. Tulis di komentar, saya siap menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan sebutkan kota panjenengan menonton dari mana. Semoga kita semua diberi kekuatan menghadapi ujian hidup, diberi kelapangan rezeki, dan dijadikan pribadi yang sabar serta teguh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.